Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang energi dalam sistem kehidupan. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis, serta menyajikan hasil penyelidikan tentang perubahan bentuk energi termasuk perubahan bentuk energi dalam proses fotosintesis. Subbabnya yang pertama kita akan membahas tentang pengertian energi itu seperti apa dulu. Kemudian berbagai sumber energi. Yang ketiga, makanan sebagai sumber energi. Yang keempat, transformasi energi di dalam sel. Yang kelima, metabolisme sel. Serta yang keenam, sistem pencernaannya. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Energi ada beberapa bentuk. Yang pertama ada energi potensial, yang kedua ada energi kinetik, yang ketiga ada energi kimia, yang keempat ada energi listrik. Dalam SI atau Satuan Internasional, energi memiliki satuan yang berupa joule, disingkat J. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Contohnya pada gambar adalah buku yang ditaruh di atas meja atau buah yang jatuh dari pohonnya. Rumus energi potensial. EP atau yang disebut energi potensial dengan satuannya adalah joule. M kali G kali H. M berupa massa benda, satuannya kilogram. G berupa percepatan atau gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Serta H yaitu tinggi benda, yang satuannya adalah meter. Kita langsung ke contoh soal. Buah pepaya bermassa 0,5 kg. Tergantung pada tangkainya yang berada pada ketinggian 2 meter dari atas tanah. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar energi potensial yang dimiliki oleh buah pepaya tadi. Pembahasannya, energi potensial gravitasi tadi kita sudah tahu rumusnya adalah M kali G kali H. Kita masukin M, massa bendanya. Di sini massa bendanya berukuran 0,5 kg. Dikali gravitasinya yaitu 10 di sini ya. Dan ketinggiannya yaitu 2 meter. Kalian kalikan semuanya. 0,5 dikali 10 dikali 2. Jumlahnya adalah 10 joule. Energi potensial terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada energi potensial gravitasi bumi, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Maka semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, makin besar pula energi potensial gravitasinya. Yang kedua, ada energi potensial elastisitas. Energi potensial elastisitas ialah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan. Contohnya pada anak panah yang sedang diregangkan oleh siswa. Di sini ya gambarnya bisa dilihat. Makin jauh perenggangan dan penekanannya, maka makin besar energinya. Energinya bisa dilihat ketika busur panah ini dilecutkan, sehingga semakin ditarik meregang ke belakang oleh siswa tersebut, maka semakin jauh pula jatuh si busur tersebut atau panah tersebut mengenai sasarannya. Bentuk energi lainnya ada energi kimia.
kimia ialah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya, makanan memiliki energi kimia, sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Contoh lainnya ada bensin misalnya, yang mengandung energi kimia sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan suatu mesin. Energi listrik. Energi listrik ialah energi yang memiliki muatan listrik dan arus listriknya. Jadi di dalam energi tersebut ada muatan listriknya ya. Nah, energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Setiap materi yang berpindah atau bergerak memiliki bentuk energi yang disebut dengan energi kinetik atau energi gerak. Objek bergerak melakukan kerja dengan cara menggerakkan benda lain. Pemain biliar contohnya menggerakkan tongkat biliar untuk mendorong bola. Selanjutnya, bola akan bergerak dan menggerakkan bola tersebut akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain maksudnya. Lalu, air yang mengalir melalui suatu bendungan akan menggerakkan sebuah turbin misalnya. Nah, turbin ini biasanya untuk pembangkit tenaga listrik. Atau misalnya ketika kamu naik sepeda, kontraksi otot kaki akan mendorong pedal sepeda. Jadi energi kinetik dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk lebih memudahkan memahami perbedaan energi potensial dan energi kinetik, coba kamu perhatikan anak-anak yang sedang bermain perosotan di samping ini. Anak-anak di arena bermain ini memiliki lebih banyak energi potensial pada saat berada di puncak perosotan karena pengaruh gaya gravitasi dibandingkan ketika berada pada dasar perosotan. Energi kinetik akan diubah menjadi energi potensial, energi yang tersimpan maksudnya. Ketika menaiki perosotan itu, energi potensial diubah menjadi energi kinetik selama meluncur dari atas menuju ke bawah. Rumus energi kinetik. EK atau energi kinetik satuannya Joule setengah mv kuadrat. Dengan kata M yaitu massa benda satuannya kilogram dan V kecepatan gerak benda satuannya meter per sekon. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah sepeda yang massanya 40 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan besar energi kinetik tersebut. Pembahasan. Energi kinetik suatu benda setengah mv kuadrat. Dengan kata lain, setengah m-nya atau massa bendanya yaitu 40 kg dikali kecepatannya yaitu v-nya yaitu 10 meter per sekon. Kalian kalikan setengah dikali 40 dikali 10 kuadrat. Hasilnya adalah 2000 joule. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun ia dapat berubah dari satu benda energi ke bentuk energi lain. Jadi, bentuk energinya itu dapat dipindah dari satu energi satu ke energi yang lainnya. Contohnya, perubahan energi listrik menjadi panas pada setrikaan. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya itu kipas angin. Berbagai sumber energi.
Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi panas matahari yang digunakan untuk memanaskan air adalah sumber energi. Contohnya ya. Nah, sumber energi yang tak terbarukan. Contohnya itu ada minyak bumi, gas, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Makanya, semakin banyak kita menggunakan bentuk energi tersebut, maka makin sedikit juga cadangan energi di dalam bumi. Kemudian ada energi nuklir. Energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Sumber energi yang dapat terbarukan yang sudah tadi Ibu bilang. Sumber energi yang dapat terbarukan contohnya panas matahari yang digunakan untuk memanaskan air adalah sumber energi, atau pada saat kamu menjemur pakaian. Nah, itu adalah energi matahari yang pasti akan selalu terbarukan dan tidak akan habis. Kemudian yang kedua ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini disebut dengan hidroelektrik. Yang ketiga itu ada energi angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Umumnya digunakan dalam ladang angin dalam skala besar yang menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Contohnya kayak misalnya daerah-daerah yang kurang pasokan listriknya, kayak daerah-daerah yang sangat terbelakang ya misalnya. Nah, ini bisa menggunakan energi seperti ini. Yang keempat ada energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air, yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Jika dibandingkan dengan energi angin dan energi matahari, energi tidal memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan mereka. Kemudian ada makanan. Makanan itu sebagai sumber energi. Ancaman bahwa sumber energi suatu saat akan habis menyebabkan banyak ilmuwan berusaha menemukan energi alternatif yang tadi Ibu jelaskan ya. Jadi energi alternatif itu ada energi matahari, pembangkit listrik tenaga air, energi angin, serta energi tidal. Nah, kalau makanan sebagai sumber energi ini biasanya sangat dipergunakan oleh manusia. Fungsinya misalnya kamu dalam beraktivitas. Nah, untuk beraktivitas kamu harus memerlukan yang namanya energi. Contohnya kamu berolahraga misalnya, dan misalnya kamu kalau mau belajar. Nah, belajar juga membutuhkan energi agar kamu bisa berpikir untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat misalnya ada beras, jagung, terus kemudian ada umbi-umbian, contohnya itu kayak ubi, dan buah-buahan yang rasanya manis. Protein yang kedua. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, N. Kadang juga mengandung unsur P dan S. Bahan makanan yang mengandung bahan protein antara lain protein hewani misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Protein nabati misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Yang ketiga
lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Peran lemak untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain contohnya lemak hewani. Ada dari contohnya keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Lalu lemak nabati contohnya ada kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avocado atau alpukat. Transformasi energi di dalam sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi, kalau tidak ada sel, kamu tidak bisa menjadi sebuah individu. Jadi di dalam tubuh kamu itu kumpulan-kumpulan sel akan membentuk sebuah organ yang kamu kenal, misalnya ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, dan lain-lainnya. Nah, itu dibentuk dari sebuah yang namanya sel. Transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, hasil reaksi menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tubuhmu untuk beraktivitas. Terus kemudian seperti tumbuh, berkembang, dan juga bernapas. Transformasi energi oleh mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah organel yang terdapat di dalam sel. Nah, biasanya ini untuk berfungsi untuk respirasi sel atau menghasilkan sebuah energi di dalam sel. Jadi, bentuk kecil sel di dalam tubuhmu itu juga memiliki organ-organ untuk melakukan segala aktivitasnya agar dia tetap bisa hidup. Nah, di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak yang terdapat di dalam sel otot, makhluk hidup, dan sel saraf yang kemudian akan diubah menjadi sebuah energi. Kemudian ada metabolisme sel. Metabolisme sel yaitu proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya itu ada proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Sumber energi cahaya alami adalah matahari yang dimiliki spektrum cahaya tampak dari ungu sampai merah. Inframerah dan ultraungu tidak digunakan dalam fotosintesis. Kalian tahu ya, fotosintesis itu adalah cara si tumbuhan untuk menghasilkan makanan dari cahaya matahari. Metabolisme terbagi menjadi dua, ada anabolisme dan katabolisme. Nah, anabolisme adalah pembentukan senyawa sederhana menjadi kompleks. Sedangkan katabolisme adalah penguraian senyawa untuk menghasilkan energi dari kompleks ke sederhana. Jadi, itu adalah kebalikannya dari anabolisme. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme terdiri atas reaksi pembentukan atau sintesis atau yang disebut dengan tadi anabolisme, seperti contohnya fotosintesis, dan reaksi penguraian katabolisme seperti contohnya adalah respirasi. Enzim mengarahkan aliran materi
melalui jalur-jalur metabolisme dengan cara mempercepat tahapan reaksi secara selektif. Respirasi. Respirasi ialah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Ini adalah respirasi pada proses glukosa. Kita lanjut ke sistem pencernaan. Sistem pencernaan karbohidrat di dalam tubuh. Yang pertama misalnya dari mulut. Nah, dari mulut ini ada enzim yang disebut dengan petialin yang mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian dari mulut masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung itu ada yang disebut enzim HCl, terus kemudian enzim renin. Kalau karbohidrat, dia langsung dicerna oleh duodenum atau usus. Nah, dalam usus halus itu terdapat enzim amilase, maltase, sukrosa, dan laktase. Nah, ini mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian maltosa oleh si maltase diubah menjadi glukosa. Sukrosa oleh si enzim sukrose itu diubah menjadi fruktosa dan selanjutnya. Nah, ini dari usus lalu dicerna oleh si hepar atau hati. Nah, zat pati itu dicerna menjadi atau berubah menjadi glukosa. Kemudian gula diserap dalam bentuk glukosa. Nah, si gula ini dalam bentuk glukosa digunakan untuk proses oksidasi saat respirasi menghasilkan sebuah energi akhirnya. Makanya ketika kamu makan nasi, maka kamu memiliki energi karena nasi merupakan kandungan karbohidrat paling tinggi. Nah, glukosa itu dapat diubah lagi menjadi glikogen dan lemak. Nah, kalau si glikogen itu disimpan di hati dan otot, sedangkan lemak itu disimpan di perut, sekeliling ginjal, dan di bawah kulit. Makanya kalau perut membuncit itu suka ada yang bergelambir, itu berarti ada tumpukan lemak di situ. Pencernaan protein di dalam tubuh. Contohnya, ini ada ikan, kemudian dikunyah nih, ya kan? Nah, terus berubahlah dia menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Nah, dari situ kemudian dipecah dengan enzim yang disebut dengan enzim eripsin. Nah, si enzim eripsin ini diserap asam amino. Nah, oleh si usus-usus jonjot. Nah, usus-usus yang di dalam tubuh kamu. Langsung dapat diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi protein tersebut. Lalu bisa diubah menjadi NH2 dan senyawa organik sederhana yang dikeluarkan oleh si ginjal. Nah, kalau sudah menjadi zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka dikeluarkan oleh ginjal dalam bentuk urea atau amonia dalam pipis kamu. Misalnya kamu buang air kecil, nih ada unsur urea dan amonia. Lalu si asam amino ini bisa juga dideaminasi oleh si hati atau liver, diubah menjadi asam ketol, kemudian siklus asam sitrat seperti metabolisme karbohidrat. Lanjut, akibat dari kekurangan protein itu ada penyakit
yang dinamakan kwashiorkor dan marasmus. Jadi si kwashiorkor ini kayak macam apa ya, bentuk kayak busung lapar. Nah, perutnya itu gemuk tapi badannya kecil. Perutnya terus yang membesar, tapi badan-badan yang lainnya atau organ-organ yang lainnya itu tidak berkembang. Tangan, kaki, kepala tidak berkembang. Hanya yang berkembang lebih besar itu hanya ada di perut saja. Nah, kekurangan protein pun tidak baik bagi tubuh. Gangguan kekurangan protein biasanya terjadi bersamaan dengan kekurangan karbohidrat. Gangguan tersebut dinamakan busung lapar. Kemudian ada dua bentuk busung lapar, kayak tadi yang ibu bilang, ada kwashiorkor dan marasmus. Nah, gambarnya seperti yang ada di samping ya, bisa dilihat. Pencernaan lemak di dalam tubuh. Di dalam tubuh, lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk sebuah senyawa. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap jonjot usus-usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk sebuah lemak, kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening yang ada di dada kiri. Selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Seperti itu. Oke, cukup sekian materi yang ibu telah sampaikan pada bab kali ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.